Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Jabal Uhud. Dan kajian di malam hari ini kita akan membahas tentang dua wanita atau dua sepasang laki-laki dan perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa dari dosa-dosa besar, berzina. Tetapi ending keduanya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga atas lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kisahnya dan siapa dua manusia ini? Kenapa kemudian keduanya berzina tetapi ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam surga? Dan apa faedah-faedah dari kisah yang akan saya kisahkan di malam hari ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Sungguh wanita pezina itu telah melakukan tobat. Kalau seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 dari penduduk kota Madinah, itu sudah mencukupkan mereka. Maka dari sini menunjukkan bahwa wanita pezina ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena Allah terima taubatnya. Begitu juga kisah laki-laki pezina mengalami hal yang sama, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga karena taubatnya telah diterima. Yang pertama, kisah wanita Al-Ghamidiyah. Munculnya wanita Ghamidiyah ini berdasarkan riwayat yang dicantumkan di dalam beberapa pengeluar hadis seperti Ibnu Abi Syaibah. Walaupun Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya hanya menyebutkan ja'at imra'atun, tetapi ulama apabila berkisah tentang wanita pezinah yang masuk surga ini, mereka menyebutnya dengan qissatu taubatil ghamidiyati minaz zina. Kisah tobatnya wanita Ghamidiyah karena melakukan perzinahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Wanita Ghamidiyah ini satu di antara sekian sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW, dan dia sudah pernah menikah dengan seorang sahabat Nabi dan tinggal di kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan wanita Ghamidiyah ini terjerumus kepada dosa besar, mengikuti hawa nafsunya, perbuatan keji perzinahan. Kemudian dia pun menyesal dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wanita ini berkeinginan untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin dirajam. Ketika Nabi SAW duduk-duduk di Masjid Nabawi, dan di situ penuh dengan para sahabat Rasul dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan para pembesar sahabat, tiba-tiba kemudian wanita ini datang menemui Nabi SAW. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fatahirni." Rasul, sungguh aku terjerumus kepada dosa yang ada hukumannya di dunia, had. Dalam riwayat, zanaitu fatahirni, aku berzinah, bersihkan aku. Maka Nabi SAW tiba-tiba berubah wajahnya. Fahmarra wajhun Nabi SAW hatta kada yaqturu daman. Sampai-sampai Nabi SAW memerah wajahnya, seolah-olah darah Nabi SAW memenuhi wajahnya. Dan Rasul SAW berusaha untuk memalingkan wajahnya ke sebelah kanan. Artinya seolah-olah Rasul tidak mau dengar, tidak mau mendengar pengakuan wanita ini. Kemudian Nabi SAW menyuruh wanita ini untuk pulang, seolah-olah tidak terjadi apapun. Artinya bahwa kalaulah seandainya wanita ini tidak mengaku kalau dia berzinah, itu lebih baik. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Jangan pula datang minta dihukum. Itu maunya Nabi SAW. Tetapi wanita ini bukan wanita biasa. Ini wanita merdeka, wanita beriman, wanita yang kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Sehingga wanita ini terus mengulang-ulang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fatahirni, zanaitu fatahirni." Aku sudah berzinah Rasul, bersihkan aku. Maka akhirnya Nabi SAW memerintahkan wanita ini untuk pulang, tapi tidak mau pulang. Ketika Nabi SAW mengetahui wanita ini tidak pulang, apalagi wanita ini bersumpah dan mengatakan, "Fa wallahi inni la hubla ya Rasulullah." Rasul, aku telah hamil karena perzinahan ini. Ketika mendengar wanita ini hamil, maka ada alasan Nabi SAW untuk menyuruh wanita ini pulang dan mengatakan, "Fadhhabi hatta talidi." Sebaiknya kau pulang sampai kau melahirkan putramu ini. Sebenarnya wanita ini kalau tidak balik lagi menghadap Nabi SAW setelah melahirkan bayinya, kemudian bertobat, itu sudah cukup dan tidak mungkin dicari Nabi dan juga para sahabat. Tapi sekali lagi wanita ini kuat imannya. Maka ketika betul-betul sudah melahirkan, dibawanya wanita ini bayi tersebut dalam gendongannya, kemudian menghadap Nabi SAW dan mengatakan, "Rasul, aku sudah melahirkan bayinya. Lihat bayinya. Aku sekarang ingin bertobat. Tolong rajam diriku." Maka Nabi SAW kedua kalinya mengatakan, "Idhabi fardi'ihi hatta taftimihi."
sebaiknya kau pulang, besarkan dulu bayimu. Kalau engkau dirajam kemudian mati, siapa yang akan merawat bayimu? Siapa yang akan menyusui bayimu? Sebaiknya kau pulang, susui dulu bayimu selama 2 tahun sempurna, baru kau balik lagi. Rasul memberikan kesempatan kedua untuk bertobat wanita ini tanpa harus dirajam. Lihat bagaimana indahnya Islam. Jadi hukum hudud itu tidak lantas kemudian orang minta dihukum hudud langsung dirajam, tetapi diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, supaya jangan sampai terkena had. Tetapi wanita ini memang kuat imannya. Ketika sudah selesai menyusui 2 tahun sempurna dan bayinya sudah bisa makan roti, maka dia pun kemudian datang kepada Nabi SAW dengan anaknya, wa fi yadihi kisratun min khubzin. Sementara anak itu sudah memegang roti, artinya sudah makan. Kemudian wanita ini mengatakan, hadza ya Nabi Allah, qad fatamtuhu wa qad akalat ta'am. Rasul, lihat bayi ini. Bayi ini sudah kususui, bahkan sudah bisa makan. Artinya aku sudah bisa kau rajam untuk membersihkan dosa-dosaku. Maka Nabi SAW kemudian mengambil bayi tersebut. Kemudian Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, siapa yang mengkafil bayi ini, maka ku jadikan temanku di sorga. Kemudian setelah itu Rasul memerintahkan untuk melobangi tanah sampai dada wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut dipendam sampai dadanya. Kemudian Rasul memerintahkan manusia untuk merajamnya. Maka terjadilah perajaman, hukuman zina wanita Ghamidiyah ini. Akhirnya kemudian para sahabat pun banyak yang melempar batu. Salah satu sahabat yang ikut terlibat dalam perajaman ini adalah Khalid ibn Walid. Dia melempar dengan batu persis mengenai kepalanya. Tiba-tiba darah dari kepala itu memuncrat dan terkena wajah Khalid. Khalid pun emosi, fasabbah, dia pun mencaci wanita itu. Tetapi cacian itu sampai ke telinga Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, mahlan ya Khalid, mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid, jangan seperti itu, jangan kau maki dia. Fawalladhi nafsi biyadi, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maqsin la ghufiralah. Wahai Khalid, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh wanita itu telah melakukan tobat yang kalau seandainya dilakukan oleh pemungut pajak, sungguh Allah akan mengampuni dosanya. Dalam riwayat, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Sungguh wanita itu telah bertobat yang kalau tobatnya dibagi-bagi kepada 70 manusia, 70 orang dari penduduk Madinah, itu sudah mencukupkan bagi mereka. Sebagaimana riwayat Muslim. Lihat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adakah wanita seafdal wanita ini? Justru maksiatnya, zinahnya mengantarkan dia menjadi wanita mulia karena keikhlasan tobatnya. Wallahu yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah suka dengan orang yang bertobat, dan tidaklah orang bertobat kecuali setelah melaksanakan maksiat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah wanita Ghamidiyah. Kemudian di sana ada kisah laki-laki dari kabilah Aslam, namanya Ma'iz
ibn Malik al-Aslami radhiyallahu an. Ma'iz ibn Malik al-Aslami radhiyallahu an. Dan Malik ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia seorang anak yatim yang diambil dan diasuh oleh seorang sahabat namanya Hazzal ibn Nu'aim. Hazzal ibn Nu'aim. Lalu Allah takdirkan Ma'iz ibn Malik al-Aslami ini berzinah dengan seorang budak wanita. Berzinah dengan seorang budak wanita. Akhirnya dia pun mengaku kepada ayah angkatnya Hazzal ibn Nu'aim radhiyallahu an. Tentu Hazzal seorang sahabat Nabi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Siapapun yang melihat sebuah kemungkaran tentu akan merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, karena dia ayahnya, ayah angkatnya yang merawat Ma'iz ibn Malik seorang yatim ini. Maka dia pun meminta kepada Ma'iz ibn Malik untuk datang kepada Nabi SAW dan mengadukan perkaranya. Karena Ma'iz ini juga sudah menikah, artinya dia muhsan dan dirajam hukumannya. Maka datanglah Hazzal kepada Nabi SAW bahwa Ma'iz ibn Malik yang telah berzinah dengan jariyah, dengan budak wanita, dan melaporkannya. Maka datanglah kepada Nabi SAW sementara Rasul berada di masjid. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu. Kata Ma'iz, Rasul, aku telah berzina. Aku telah berzina. Fa'arada anhu Nabi SAW. Tapi Rasul tidak mau melihat Ma'iz, seolah-olah tidak usah ngaku. Tapi Ma'iz berteriak lagi, ya Rasulullah, inni zanaitu. Rasul, aku telah berzina. Sampai 3 kali Rasul tidak mau melihat Ma'iz. Sampai Rasul mengatakan, waihaka, irji fastaghfirillah wa tub ilaihi. Celaka engkau wahai Ma'iz, pulang kau, pulang sana, mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah. Artinya Rasul tidak mau menerapkan hukum hudud di sini, memberikan kesempatan kepada Ma'iz sama dengan wanita Ghamidiyah untuk bertobat, tidak usah ngaku. Karena pengakuan dalam Islam itu sekuat-kuat dalil, tidak perlu saksi kalau sudah ngaku. Akhirnya kemudian, karena dia terus mengatakan, tahhirni ya Rasulullah, faqad zanaitu, bersihkan aku wahai Rasul, aku sudah berzina. Maka Abu Bakar mengatakan, yang ketika itu hadir di majelis itu, lau aqarrat Rabi'atu la rajamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'iz, cukup 3 kali. Kalau keempat kalinya kau mengatakan zanaitu fatahhirni, Rasul akan merajam kamu. Tetapi Ma'iz tidak peduli dengan ucapan Abu Bakar, enggak peduli dia. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzinah, bersihkan aku. Ini sudah 4 kali dia ngomong seperti itu. Maka Nabi SAW mencari alasan, la'allaka qabbalta aw ghamazta aw nadarta. Ma'iz, jangan-jangan kau hanya mencium saja, tidak berzina. Jangan-jangan kau hanya melirik dan memandang saja wanita itu, wahai Ma'iz, kau tidak berzina. Kata Ma'iz, la, tidak Rasul, aku berzina. Maka kata Nabi SAW, sudah ginilah, pulanglah kamu dulu, pulang, nanti putusannya akan sampai kepadamu. Pulanglah kemudian Ma'iz. Maka Nabi SAW merintahkan sahabat untuk mengecek kesehatan Ma'iz ini. Lihat, Islam tidak langsung merajam seseorang.
Jangan-jangan Maiz ini sudah gila, sudah stres, atau dia sedang minum arak mabok. Maka Maiz pun pulang. Kemudian Rasul memerintahkan seorang sahabat, tolong cek Maiz, teliti dia sedang mabok kah, dia gila kah, dia punya penyakit jiwa kah, lihat. Akhirnya setelah diteliti para sahabat, diintai, rupanya Maiz tidak sedang mabok, tidak sedang gila, tidak punya penyakit jiwa, sehat-sehat saja. Memang dia datang kepada Rasul ingin membersihkan jiwanya, ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian setelah itu Maiz datang kepada Nabi SAW kembali dan mengatakan, gimana Rasul, layakkah aku diberikan hukuman? Maka akhirnya kemudian Maiz pun dirajam oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dibuatkan lubang sedada, kemudian diletakkan di lubang tersebut satu dada, kemudian dipendam. Mulailah para sahabat Nabi SAW melempari Maiz dengan batu. Maka ketika itu, kalau tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu an sempat memaki Maiz ini. Tetapi Nabi SAW mengatakan, fawalladhi nafsi biyadi innahul an lafi anharil jannati yang ghamisu fiha. Jangan kau celah. Sekarang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Maiz berada di sungai sorga dan sedang berenang di dalamnya. Dalam riwayat, laqad taba taubatan law kusimat bainal ummati lawasi'atuhum. Sungguh Maiz telah bertobat yang kalau dibagi-bagikan kepada umat ini cukup tobatnya Maiz kepada mereka. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tentu baik wanita Ghamidiyah ataupun Maiz ibn Malik al-Aslami ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masukkan keduanya ke dalam surga? Karena keikhlasan tobatnya. Ikhlas itu mendorong orang untuk masuk surga. Jangan lagi sampai dirajam. Ingat kisah seorang wanita pezina di zaman Bani Israel yang memberi air kepada anjing yang sedang kehausan. Karena keikhlasannya Allah masukkan dia ke dalam surga. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita agar seseorang itu tidak putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka dari kisah ini banyak pelajaran yang kita akan petik. Yang pertama, sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau seandainya dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertobat, maka rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan murkanya. Allah pasti akan mengampuni hamba tersebut. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau engkau membawa dosa seberat bumi, asal kau datang bertobat dan tidak menyekutukan aku, ku datang dengan seberat bumi ampunan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui diri mereka, terjerumus kepada dosa dan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni semua dosa, karena Dia zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Yang kedua, bahwa iman seseorang itu yazid wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman seseorang itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kapan bertambah? Ketika dia melaksanakan ketaatan. Kapan berkurang? Ketika dia melakukan kemaksiatan.
Ya, karena Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika berzina, sedangkan ketika berzina maka dia seorang mukmin. Tidaklah seorang pezina tatkala dia berzina dia seorang mukmin, kata Rasul. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maknanya artinya la yaf'alu hadhil ma'asi wa huwa kamilul iman. Orang yang melakukan maksiat seperti ini ketika dia bermaksiat sehakikatnya tidak sempurna imannya, artinya dia sedang kurang imannya. Kemudian yang ketiga, kamalu ilmillah wa hikmatihi wa rahmatihi bi ibadihi fi syar'il hudud. Kesempurnaan pengetahuan Allah, kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya ketika Allah mensyariatkan syariat hudud. Hudud ini sebuah hukuman dari Allah, dan itu seadil-adilnya hukuman. Bukan Rasul yang membuat hukuman hudud, bukan para sahabat, bukan. Hukum hudud ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebuah hukum kecuali ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Dan ini keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala demi menjaga supaya terjaganya nasab, karena Islam itu menjaga nasab. Kemudian juga di sini ada tahdzir, yang keempat, asyadid, yang sangat kuat, peringatan yang sangat kuat agar seseorang itu jangan terjerumus kepada dosa zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat zina, dekat pun jangan, apalagi berzina, karena itu sebuah keburukan dan seburuk-buruk jalan. Kemudian juga yang kelima di sini ada tahdzir dari fitnah wanita, karena Rasul mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang jauh lebih bahaya bagi laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Karena hancurnya Bani Israel, kenapa? Karena wanita. Kenapa Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Bani Israel sampai diazab oleh Allah di negeri linglung selama 40 tahun, mereka tidak bisa keluar dari situ? Ada yang mengatakan salah satu penyebabnya, walaupun banyak versi, karena kisah Bal'am ibn Ba'urah. Ada yang mengatakan azabnya bukan diletakkan di negeri linglung, tetapi disebarnya penyakit taun, penyakit yang mematikan. Itu disebabkan karena kisah Bal'am ibn Ba'urah. Ketika dia tidak bisa mendoakan kecelakaan kepada Musa dan Bani Israel, dia mengutus wanita-wanita untuk menggoda, akhirnya melakukan perzinahan dengan orang pilihan Nabi Musa. Terjadilah azab. Itulah fitnah wanita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah maka ada adab-adab yang diajarkan kepada kita dalam Islam untuk menghindari fitnah ini, baik anda laki-laki atau perempuan. Seperti kenapa Islam memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah dan tidak keluar dengan tabarrujal jahiliyah, bertabarruj, berdandan seperti dandan jahiliyah. Itu demi supaya mencegah adanya perzinahan. Atau Islam mengajarkan kenapa wanita harus keluar dengan mahramnya, masafatas safar, jarak safar. Ini demi terjaganya wanita itu kehormatannya dan tidak mengundang perzinahan. Atau kenapa Islam sampai memerintahkan wanita untuk berhijab? Ya, karena Allah yang mengatakan ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allah ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak wanitamu, wanita-wanita muslimin, hendaklah mereka melemparkan jilbab mereka, karena itu lebih mudah dikenali dan tidak mudah diganggu. Tidak mudah diganggu, tidak mudah mengundang syahwat perzinahan.
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau kenapa Islam melarang seorang wanita keluar, tidak boleh menggunakan wewangian? Karena Rasul mengatakan, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapapun wanitanya keluar berwangi-wangi, kecium kaum, maka Rasul mengatakan wanita itu sama dengan wanita pezina, na'udzubillah. Atau secara umum Allah memerintahkan baik perempuan laki-laki untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Qul wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakan ya Muhammad kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakan pula kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Lihat bagaimana Islam menutup jalan menuju perzinahan sampai kepada ghaddul basar. Begitu juga laki-laki. Kita tahu laki-laki itu wanita dan laki-laki itu dikatakan syaqaiqur rijal. Jadi wanita itu syaqaiq ar-rijal. Bukan hanya wanita yang diperingatkan dan diberikan adab-adab syar'i agar terhindar dari perzinahan, laki-laki juga sama. Tidak boleh seorang laki-laki juga masuk ke sembarang rumah. Anda bertamu tidak ada suaminya, dilarang masuk. Bahkan memasukkan wanita ajnabi ke dalam rumahnya pun tidak boleh, kecuali karena sebuah hajat yang mendesak atau karena ada mahramnya. Tidak boleh berkhalwah, berdua-duaan, termasuk juga musafahah, bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa sedemikian tingginya Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala membahasakan jangan dekat-dekat zina. Apapun wasilah menuju perzinahan, tutup serapat-rapatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah faedah dari kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina dan seorang laki-laki Ma'iz ibn Malik al-Aslami radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.